Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Panas. Semua yang hadir ini mendapatkan kemuliaan Al-Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Apa acara kita siang ini? Wa kana Anas ibnu Malikin, sahabat Nabi namanya Anas bin Malik, idza khatimal Qur'ana. Duduk Bu, itu yang di belakang udah mau mengamuk. Wa kana Anas ibnu Malikin, sahabat Nabi namanya Anas bin Malik, idza khatimal Qur'ana, kalau dia hatam Al-Quran, kalau dia selesai hatam Quran, jama'a ahlahu, dikumpulkannya istrinya, wa auladahu, dikumpulkannya anaknya, wa yada'u, dan berdoa bersama dengan mereka. Hari ini kita seperti yang dilakukan oleh sahabat Nabi Anas bin Malik, berkumpul dengan para penghafal Al-Quran. Nanti ketika di akhirat, para penghafal Quran ini diminta, kalau Tuhan beli peniti, jangan ditusuk ke sayur kubis. Kalau mik sudah mati-mati, tanda waktu sudah mau habis. Nanti ada yang dapat syafaat Nabi Muhammad SAW, amin. Ada yang dapat syafaat dari malaikat, amin. Ada yang syafaat Allah, amin. Ada yang dapat syafaat penghafal Quran. Nanti ketika anak-anak penghafal Quran ini diminta oleh malaikat, diperintahkan oleh Allah, hai penghafal Quran, siapa yang kamu mau beri syafaat? Pertama yang mereka beri syafaat adalah ibu yang sudah mengandungnya 9 bulan 10 hari. Siapa lagi yang kamu mau beri syafaat? Diberinya syafaat ayahnya yang sudah membesarkannya dengan tetes peluh keringat dan air mata. Berikan lagi, siapa yang mau kau beri syafaat? Diberikannya syafaat kepada gurunya yang sudah mengajarkan dan membuat dia menghafal Quran. Setelah itu ditanyanya lagi, siapa lagi yang mau kamu beri syafaat? Dia bingung siapa lagi ya. Katanya yang menyerahkan ijazah waktu acara. Aminkan. Sebetulnya itu cuma cara saya supaya saya dapat syafaat. 4 laki-laki penghafal Quran, 7 perempuan penghafal Quran. 4 tambah 7 11 yang akan memberikan syafaat kepada yang memberikan, menyerahkan ijazah. Kelihatannya Bapak Ibu seperti nggak setuju ya Pak. Aminkan. Apa yang Ustadz ucapkan waktu menyerahkan ijazah tadi? Yang saya ucapkan, dengar. Doakan saya, doakan anak saya, doakan keturunan saya supaya bisa menghafal Quran seperti kalian. Setiap menyerahkan itulah yang saya minta. Kenapa peci mereka putih? Kenapa beda dengan peci Ustadz? Kalau begitu bentuk pecinya, itu isinya 30 juz. Kalau yang seperti ini, juz 30. Tapi saya tidak putus asa, saya tidak bersedih, saya tidak putus harapan. Insya Allah anak-anak kita semua akan seperti mereka, insya Allah. Janji adalah
Saya berhutang dengan Ananda Kusnaidi. Nanti kalau hafal Quran, saya akan datang pada acara khatam Quranmu insyaallah. Tapi saya lupa. Untung diingatkan Tuan Guru lalu Wildan tadi. Kalau tidak, di akhirat saya akan dituntut di hadapan Allah. Hai Abdul Somad, kau sudah berjanji. Idza haddasa kadzaba, kalau bicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ingkar. Wa idza tumina khana, diberi amanah berkhianat. Itu sifat orang, bukan saya. Doakan supaya yang ceramah ini ngomongnya jangan dusta. Kalau janji jangan ingkar, diberi amanah jangan jadi pengkhianat. Yang sama-sama kita hormati guru kita semua yang mengayomi melindungi pondok pesantren Isti'dadud Darain, Tuan Guru lalu Wildan, mudah-mudahan beliau senantiasa sehat, panjang umur, barokah mendidik anak-anak kita semua. Yang sama kita hormati Tuan Guru Musaddad, yang sama kita hormati Tuan Guru Dr. Mohsin, yang sama kita hormati Tuan Guru Dr. Habib Zaki Abdillah bin Syekh Abu Bakar, beserta tuan-tuan guru yang tak dapat saya sebutkan nama-namanya, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak bahagia? Ibu bahagia? Walaupun nggak pernah tenda? Kenapa kita bahagia? Karena kita bersama para penghafal Quran. Dipotong pokok kayu di tengah hutan, pokok kayu dibawa ke pabrik, di blender, dihancurkan menjadi bubur. Namanya bubur? Ya bubur kayu. Masa jadi bubur sumsum? Bubur kayu berwarna hitam, dicuci pakai batu kapur, akhirnya berubah menjadi warna, ya warna putih lah. Buburnya dibentuk, akhirnya menjadi kertas. Itulah dia kertas yang ada di kepala ibu-ibu sekalian. Kertas apa namanya? Kertas koran. Asalnya dari kayu di hutan, tapi nasibnya macam-macam. Ada yang nasibnya kurang beruntung, masuk ke hotel, digulung-gulung di WC. Kertas apa namanya? Ada yang nasibnya agak beruntung, dibawa ke rumah makan, diletakkan di atas meja. Kertas apa namanya? Kok sama? Yang tadi tisu ke bawah, yang ini tisu ke atas. Habis bersin jadi penyapu ingus, pengusap air liur, anak ngompol, dan lain sebagainya. Drone sudah menyala. Lambaikan tangan ke atas. Jangan lama-lama, ketiak basah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ada tisu, tisu pula. Ada kertas yang dibawa ke pabrik, pabriknya mencetak koran. Itulah yang ada di kepala ibu-ibu hari ini. Memang dia tidak dibaca sebagai alas. Ada yang alas ke atas, ada yang alas ke bawah. Tapi ada kertas. Dicium, dikasih minyak wangi,
dijunjung, dipeluk, dihormati. Kenapa kertas itu padahal asalnya sama, sama-sama dari dalam hutan, pabriknya sama? Kenapa kertas ini dimuliakan? Kenapa kertas ini dicium? Kenapa kertas ini dijunjung? Karena kertas itu ada ayat suci Al-Qur'an, la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuhnya kecuali orang yang suci setelah berwudu. Seorang penghafal Quran datang menemui Habib Soleh Tanggul. Pernah mendengar Habib Soleh Tanggul? Begitu dia datang, Habib Soleh Tanggul pergi ke belakang ngambil wudhu. Mau kemana, Bib? Wudhu sebentar. Loh, kenapa Habib berwudhu? Kan bukan mau sholat, bukan mau ngaji. Ini kan ada tamu datang. La yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuhnya kecuali orang yang berwudhu. Begitulah wali-wali Allah, begitulah Habib zuriat Rasulullah, memuliakan penghafal Quran sampai-sampai dia berwudu dulu karena akan bertemu dengan orang. Quran bukan di kertas, Quran bukan di handphone, tapi Quran di kepalanya. Mudah-mudahan itu adalah anak-anak kita, insya Allah. Tapi Pak Ustadz, anak saya udah nggak ada yang kecil lagi, udah gadis. Angkat mereka jadi menantu. Masya Allah, so sweet. Ini Ustadz Somad ini ngomong aja nih, ngomong. Kalau memang Ustadz ngomong sesuaikan dengan perbuatannya, kenapa enggak anak Ustadz yang Ustadz nikahkan dengan mereka? Anak saya dua-duanya laki-laki. Kalau gitu nikahkan dengan yang perempuan, umurnya masih kecil. Sami baru 2 tahun, baru cerita ikan asin. Tapi insya Allah panjang umurnya, sehat, dia jadi penghafal Quran insya Allah. Lebih 40 orang, lebih 400 orang, lebih 4000 orang di tempat penghafal Quran. Insya Allah doa kita menembus pintu-pintu langit insya Allah. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imamaw wa nuraw wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kenapa mereka diletakkan di tempat yang tinggi? Kenapa mereka diletakkan di tempat yang lebih tinggi? Padahal secara umur mereka jauh di bawah kita. Betul? Secara ganteng masih ganteng mereka. Tapi kenapa mereka diletakkan di atas, dimuliakan? Jangan iri, jangan tersinggung, jangan sakit hati, jangan hasad. Mereka diletakkan di tempat yang mulia, ditinggikan karena di dalam kepalanya ada Al-Quran. Kertas saja yang jelek, yang buruk, yang busuk di WC, tapi ketika ada Al-Quran di atasnya, kertas yang dari dalam hutan ikut mulia karena Al-Quran. Sekarang kita ini di bulan apa ini? Kita bulan April. Serba salah sama Ustaz Somad ini. Nanti dia jawab April, dia bilang Syawal. Nanti kita jawab Syawal, dia bilang April. Kalau itu jawab dua-duanya, April Syawal. Syawal bulan yang hebat. Kenapa? Karena semua orang baju baru. Tapi Syawal nggak ada dalam Al-Quran. Habis Syawal, Zulqa'dah nggak ada dalam Al-Quran. Habis Zulqa'dah, Zulhijjah. Star ONH 2013 berangkat 2030. 17 tahun nunggu. Tiap tahun selamatan.
pas 2029 meninggal. Nunggu uang banyak, habis tor ONH, ongkos naik haji, tapi bulan Zulhijjah tidak ada dalam Al-Quran. Satu-satunya nama bulan yang ada dalam Al-Quran, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi. Mengapa bulan Ramadan ada dalam Al-Quran? Muharram nggak ada, Safar nggak ada, Rabiul Awal nggak ada, Rabiul Akhir nggak ada, Jumadil Awal nggak ada, Jumadil Akhir nggak ada, Rajab nggak ada, Syaban nggak ada. Mengapa Ramadan ada dalam Quran? Jawabannya, karena di bulan Ramadan bulan turunnya Al-Quran. Jadi kalau mau mulia selalu disebut-sebut, jadilah penghafal. Mulia di bumi, masyhur di bumi, terkenal di bumi, belum tentu ada dalam catatan malaikat. Kam min masyhurin fil ard walam yakun ma'rufan fis sama. Berapa banyak orang yang viral di bumi tapi malaikat tidak pernah mengenalnya di langit. Doakan supaya yang viral-viral di bumi ini viral juga di antara para malaikat di langit. Tapi berapa banyak orang di dunia tidak dikenal, disepelekan, diremehkan, tapi setiap hari malaikat membawa catatan amalnya. Habis subuh malaikat naik membawa amalnya, habis asar malaikat naik membawa amalnya, bulan Syaban malaikat membawa amalnya. Satu hari mereka paling sedikit, minim-minimnya mengulang hafalan 2 juz. Berapa juz? Berarti satu bulan dia khatam berapa kali? 2 kali. Berarti satu tahun dia khatam berapa kali? 24 kali khatam. Berapa juz tadi Pak Ustadz? 2 juz. Saya 3 juz Pak Ustadz. Juz melon, juz mangga, juz semangka. Ibu yang mengandung 9 bulan 10 hari di Lombok Utara, kita sekarang ya, di Lombok Utara mengandung masih 9 bulan. Aduh, jamaah kita nanya dia kok ketawa. 9 bulan 10 hari mengandung, melahirkan, meregang nyawa, membesarkan tetes puluh keringat air mata. Ibu dibelikan mobil belum tentu terbayar sakitnya, betul? Dibelikan gelang emas besar imitasi, belum tentu terbayar. Tapi kalau satu bulan anak haftam 2 kali, satu tahun 24 kali, kalian adalah ibu-ibu yang paling beruntung. 11 ibu hari ini meneteskan air mata kebahagiaan karena anaknya penghafal Quran. Ibu-ibu mau anaknya menghafal Quran? Bapak-bapak mau anaknya hafal Quran? Daftarkan segera ke Isti'dad Ad-Darain sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Hubungi nomor kontak berikut. Ini nggak adil ini, betul? Apanya yang betul? Ustadz Somad nggak pernah sekalipun membuat anak ini hafal Quran. Ustadz Somad nggak pernah mendengarkan bacaannya. Ustadz Somad tidak pernah murajaah. Ustadz Somad tidak pernah tasmi'. Ustadz Somad tidak pernah membetulkan makharijul hurufnya. Kami yang siang malam di Isti'dadud Darain ini mendengarkan bacaan, membangunkan tahajud, memurajaah hafalan, memperbaiki hafalan, memperbaiki makharijul huruf, idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah, bila gunnah. Tapi pas giliran wisuda berikut ini, penyerahan ijazah oleh Abdul Somad, memalukan. Yang malu siapa? Saya, karena saya nggak buat apa-apa. Yang saya khawatirkan tadi sebelum kemarin, Habib Zaki Abdillah bin Syekh Abu Bakar membawa saya mampir ke masjid. Saya nggak pernah beli tanahnya, saya nggak pernah ikut gotong royong, saya nggak pernah ikut membangun. Berikut ini penanda tanganan prasasti oleh Ustadz Abdul Somad. Lama-lama saya menunggu, jangan-jangan nanti di akhirat berikut ini dipanggilkan untuk masuk surga Abdul Somad secara seremonial.
Doakan supaya saya tidak kena penyakit riya, penyakit sum'ah. Kenapa bukan gurunya yang menyerahkan ijazah? Kenapa bukan mereka yang maju ke depan? Mereka yang membangunkan jam 3 subuh untuk tahajud. Mereka yang membetulkan huruf fa, huruf a, huruf wa, huruf fa, huruf qa. Kenapa tidak maju mereka? Supaya kita tidak tahu mana wajah mereka. Mereka amalnya selamat dari riya dan sum'ah. Begitulah para penghafal Quran menjaga hatinya. Mereka hanya beramal di balik-balik dinding, di dalam kamar, di dalam masjid, di dalam surau. Mereka hanya mendengarkan bacaan penghafal Quran. Yang urusan riya dan sum'ah kita serahkan ke Abdul Somad. Kadang di tengah malam lama saya termenung, ya Allah, pahala ceramahku sudah hilang, pahala jadi imamku sudah terbang, pahala sedekah sudah melayang. Yang kuharapkan cuma satu, dan itu aku yakin syafaat dari penghafal Quran dan ibu bapak yang soleh dan solihah ini, insya Allah. Bapak ibu mau mendoakan saya? Serius? Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Insya kira-kira bukit itu bagus ya, cantik ya, luar biasa. Memandang ke kiri pohon kelapa, jangan khawatir anaknya nggak makan gulai santan. Memandang ke depan pemandangan cantik dan indah. Selama perjalanan ke pondok pesantren Isti'dadud Darain, saya melihat sungai-sungai batu yang cantik luar biasa, airnya angin, Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Ternyata di gunung yang panas, batu kering, gak ada tanaman, tapi gunung itu dikejar orang. Kenapa di gunung itu orang semua ingin datang naik ke atas? Karena disitulah turunnya Al-Quran. Nama guanya Gua Hira. Kalau Ustaz Somad ceramah dan seperti nanya, jamaah nggak usah merasa stres tertekan. Kenapa? Karena kalau saya nanya itu nggak perlu dijawab, karena nanti saya jawab sendiri. Di sana ada gunung, di gunungnya ada gua, nama guanya Gua Hira, nama gunungnya Jabal Nur. Saya jawab sendiri kan. Begitu banyak gua yang di dalamnya ada sungai, yang di dalamnya ada batu-batu mineral, yang di dalamnya cantik-cantik dan indah, yang di dalamnya ada air terjun. Tapi kenapa gua yang panas, yang gak ada tanaman, yang tandus, tapi orang beribu berjuta datang untuk naik ke atas? Jawabannya cuma satu, karena di sana diturunkan Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaqin, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam. Ada malaikat yang menurunkan hujan, ada malaikat yang membawa, ada malaikat yang menjaga pintu surga dan neraka, ada malaikat. Tapi di antara semua malaikat, Sayyidul Malaikah, pemimpinnya malaikat adalah malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril lebih mulia daripada malaikat yang lain? Siapa yang membawa wahyu kepada Nabi Muhammad SAW? Nggak usah dijawab, saya jawab sendiri. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril mulia karena membawa Al-Quran. Gua Hira, batu, ikut mulia karena Al-Quran. Kertas yang dari hutan dicium, dipeluk, dijunjung karena tertulis Al-Quran. Nama Ramadan menjadi mulia disebut dalam Al-Quran karena Al-Quran. Insya Allah Bapak pun ikut mulia karena Al-Quran. Ini muliakan orang ini. Kenapa dia mulia? Karena anaknya penghafal Quran. Ini muliakan orang ini. Kenapa mulia? Karena dia mengandung penghafal Quran. Ini muliakan orang ini. Kenapa dia mulia? Anaknya ada yang hafal Quran? Enggak. Istrinya hafal Quran? Enggak. Suaminya juga hafal Quran? Tidak. Lalu kenapa dia mulia? Dia membangun satu kelas untuk penghafal Quran. Dari bunyinya seperti takut. Saya memang nggak hafal Quran Pak Ustaz,
saya dulu jahat Pak Ustaz, saya dulu nakal Pak Ustaz, saya perampok, pecandu narkoba. Nggak usah sebut Pak, dari matamu aku sudah tahu. Tapi saya mau memperbaiki hidup saya Pak Ustaz. Saya mau menyumbang satu asrama, satu kelas. Itulah yang mau saya dengarkan berita dari Tuan Guru lalu Wildan di masa-masa akan datang nanti insyaallah. Amin. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam Tuan Guru. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat Tuan Guru. Kemarin Ustaz setelah pulang dari pondok pesantren Istiqdadud Darain, banyak yang nelpon nanya Pak Ustaz, berapa kelas lagi, berapa asrama lagi, berapa tempat ngaji lagi, berapa saung lagi. Mereka mau bantu Tuan Guru, enggak, nanya aja. Ma la yudraku kulluh la yutraku julluh. Kalau nggak bisa bangun semua, jangan tinggalkan semua. Tuan Guru nggak ada ngomong, Tuan Guru nggak ada bisik-bisik ke telinga saya. Ini inisiatif saya saja. Saya mau selesai acara ini datang ke Tuan Guru, tanya di mana tanahnya. Beberapa orang yang diberikan Allah harta, bangunkan kelas, hadiahkan pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal. Ibu punya rumah yang besar, bapak punya mobil yang mewah, punya uang yang banyak. Ibu punya gelang, punya cincin, punya anting, punya rantai, gelang kaki, meninggal. Ada yang dibawa mati? Gelangnya tinggal, rantainya tinggal, antingnya tinggal, cincinnya tinggal. Siapa yang ngambil? Enggak boleh suuzon. Malah suuzon. Bapak siap ngambil? Semua akan tinggal. Lalu mana yang kekal abadi? Yang kekal abadi adalah kelas penghafal Quran. Yang kekal abadi mana? Asrama penghafal Quran. Kalau bahasa sasaknya 24 hours. 24 jam anak-anak menghafal Quran. Bangun jam 3 tahajud menghafal Quran, murajaah menghafal Quran, subuh baca Quran, subuh ke zuhur ngulang Quran, zuhur ke asar baca Quran, asar ke maghrib ngulang hafalan, maghrib ke isya baca lagi, dari isya sampai 10 mengigaunya, mimpinya pun Al-Quran. Begitu mereka yang hafal Quran ini ngigau tengah malamnya pun. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha iwala. Salah pun dia dibetulkan sama teman sebelah. Salah bro. Kenapa? Karena alam bawah sadarnya adalah Al-Quran. Al-Quran bukan yang tertulis di kertas, Al-Quran bukan yang tertoreh tinta pena, tapi Al-Quran yang berjalan di atas muka bumi. Ucapannya Al-Quran, kata-katanya Al-Quran, akhlaknya Al-Quran. Inilah anak-anak kita, seperti yang ditanyakan kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah ummul mukminin, bagaimana Nabi Muhammad? Dia menjawab, kana khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Lihatlah betapa makbulnya doa penghafal Quran. Beliau tahu jamaah kepanasan, ustadz pun panas, akhirnya turun awan menutupi. Masya Allah, jangan sampai minta hujan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah Al-Qur'an. Bapak ibu yang sudah memasukkan anaknya ke pesantren tahfiz Quran Istiqdadud Darain, alhamdulillah. Yang belum mendaftarkan karena anaknya masih kelas 6 SD, masih kelas 3 SMP, insya Allah mudah-mudahan diterima untuk pendaftaran masuk bulan Juni Juli 2024 ini insya Allah. Kalau tidak dimasukkan anak ke pesantren, saya nggak merintahkan ya, saya bukan pejabat, saya nggak punya kuasa apa-apa, saya nggak merintahkan masukkan enggak. Saya cuma mau cerita aja. Anak ibu, anak bapak kalau nggak masukkan pesantren, nanti dia ngisap ganja, sabu-sabu, pil anjing gila, lem kambing, mabuk bensin,
mabuk teman-temannya, dia ikut juga. Awalnya dia baik, di rumah baik, ibunya baik, bapaknya baik, tapi pergaulannya setan. Teman-temannya sudah nyiapkan, minum bro, aku nggak minum, bencong minum. Akhirnya karena takut dia minum, dia mabuk, yang merusak pergaulan. Tidak ada yang dapat menyelamatkan anak kita di zaman edan, fitnah akhir zaman. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan anak kita tinggal satu lagi, pesantren tahfiz Quran. Sudah kusampaikan ya Allah, kalau nanti di akhirat aku akan ditanya, hai Abdul Somad, kau sudah ceramah ke Nusa Tenggara Barat. Abdul Somad datang cuman sekali setahun. Kabupaten kotanya berapa? 10. Nusa Tenggara Barat kabupaten kota 10. Ustaz Abdul Somad mau keliling nggak bisa, karena Abdul Somad setahun datang cuman sekali, datang sekali cuman 3 malam, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Tapi saya berbahagia. Kenapa? Karena saya sudah sampaikan di majlis khatmil Quran yang penuh keberkahan. Dan acara siang ini direkam. Nanti kalau sudah dapat videonya, tolong share melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment.